Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mengkaji tentang pembelajaran kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana ketika kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita harus tahu dulu apa sih definisinya, apa sih pengertian dari apa yang akan kita bahas ke depan. Jadi sebelum kita mengetahui tentang itu semua, ada kalanya lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mempelajari apa yang akan kita pelajari. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah dan bisa kita manfaatkan ke depannya. Al-Fatihah. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan membahas yaitu tentang mengenal Al-Quran menurut pendapat para ulama. Jadi, Al-Quran ini tidak boleh kita tafsirkan secara sembarangan. Mengapa kita melihat dari pendapat para ulama? Karena ulama sendiri tidak mengkaji Al-Quran itu secara sembarangan. Tetapi para ulama, nanti ke depan kita akan bahas bagaimana para ulama itu metode cara mencari tentang hadis itu sendiri. Maka kita bahas dulu, yang pertama adalah Al-Quran. Apa saja sih Pak pendapat tentang para ulama tersebut? Di sini kita bisa lihat, bisa kalian saksikan bahwa memahami pengertian Al-Quran yang akan dibahas di sini adalah menurut bahasa ya. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa Al-Quran itu, atau beliau punya nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris yang lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama sesuatu, bukan kata yang dibentuk atau diambil dari kata apapun. Dalam artian begini, menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa Al-Quran itu adalah kalimat atau isim atau nama sesuatu yang khusus atau dikhususkan untuk nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan Al-Quran menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, atau disebut isim alam. Nah, yang kedua ada pendapat Imam Al-Farra. Pendapat Imam Al-Farra, kata Al-Quran berasal dari kata qara'in, yang artinya petunjuk atau indikator. Mengapa? Ada alasannya mengapa Imam Al-Farra mengambil dari kata qara'in. Karena memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada berbagai macam petunjuk dan indikator, atau ada berbagai macam petunjuk-petunjuk. Diambil dari kata qara'in. Bahasa mufradnya qarinatun, yang artinya petunjuk. Karena di dalam Al-Quran banyak petunjuk-petunjuk, maka qara'inun yang artinya petunjuk-petunjuk. Banyak diantaranya ada petunjuk kita untuk melaksanakan sholat, ada petunjuk kita untuk melaksanakan zakat, ada petunjuk untuk kita yaitu larangan untuk meminum khamar ataupun makan daging B2 ataupun daging bukuk, itu nggak boleh, diharamkan gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran itu menurut Imam Al-Farra adalah qara'in, diambil dari kata qara'in yang artinya petunjuk-petunjuk. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Al-Lihyani. Beliau berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari kata kerja yang artinya bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Karena memang menurut Imam Al-Lihyani sejalan sekali dengan ayat yang pertama kali diturunkan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra. Jadi qara'a, Iqra itu adalah fi'il amar, artinya perintah untuk membaca. Makanya Iqra, yaqra'u, qara'a yaqra'u Qur'anan fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un. Iqra. Nah, itu adalah fi'il amar dari lafaznya qara'a. Jadi menurut Imam Al-Lihyani, pendapat Al-Quran itu adalah bacaan, diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Kita lihat slide selanjutnya.
Nah, kemudian masih dalam memahami pengertian Al-Quran. Menurut bahasa ya, ini menurut bahasa. Jadi nanti ada juga menurut istilah. Nah, menurut bahasa, menurut Imam Al-Asy'ari, beliau punya nama Abu Hasan Al-Asy'ari, tokoh aliran Sunni, berpendapat bahwa kata Al-Quran merupakan bentuk mustaq yang artinya menggabungkan. Ada pertanyaan nanti di dalam pertanyaan kita, menggabungkan, maksudnya menggabungkan ini apa, Pak? Ya, pintar. Maksud menggabungkan di sini adalah menggabungkan berbagai macam huruf hijaiyah sehingga menjadi satu kata. Menggabungkan berbagai macam kata yang dari huruf hijaiyah tadi sehingga menjadi satu kalimat. Menggabungkan berbagai macam kalimat sehingga menjadi satu surah. Menggabungkan berbagai macam surah sehingga menjadi satu juz. Menggabungkan berbagai macam juz Al-Quran sehingga menjadi satu Al-Quran. Makanya disebut dengan mustaq, artinya menggabungkan. Gitu ya, artinya menggabungkan. Yaitu menggabungkan berbagai macam kalimat huruf hijaiyah sehingga menjadi satu kata, menggabungkan berbagai macam kata dari huruf hijaiyah sehingga menjadi satu kalimat, menggabungkan berbagai macam kalimat sehingga menjadi satu surah, menggabungkan berbagai macam surah sehingga menjadi satu juz, menggabungkan berbagai macam juz di dalam Al-Quran sehingga menjadi satu Al-Quran. Itu yang disebut dengan menggabungkan menurut Imam Asy'ari. Yang kelima, menurut Imam Al-Juzaz, Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang artinya sekumpulan atau Al-Jam'u. Maksudnya apa sih, Pak? Al-Quran ini menurut Al-Juzaz, Imam Al-Juzaz, bahwa Al-Quran ini Al-Qur'u sekumpulan dari hikmah-hikmah atau dari nasihat-nasihat kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Al-Quran ini sebagai penyempurna, Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran ini menurut bahasa ada 5 imam. Ada Imam Al-Asy'ari, ada Imam Al-Farra, ada Imam Al-Lihyani, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Al-Juzaz. Pendapatnya dari 5 imam tersebut. Gitu ya. Nah, di antara 5 pendapat imam tersebut ini, maka kita akan bertanya, mana pendapat imam yang paling dipengaruhi dengan kita saat ini? Jadi dari semua pendapat imam ini, ada yang paling sangat mendekati, yaitu apa? Menurut pendapat Imam Al-Lihyani dari qara'a yaqra'u Qur'an. Ketika kita pecah kalimat masdarnya Qur'anan, Qur'an, dengan yang sekarang kita kenal Al-Qur'an, Qur'anan, Al-Qur'an. Itu secara urutan kalimatnya sama, secara urutan huruf hijaiyahnya sama. Maka lebih terkenal Al-Quran itu diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, pendapat daripada Imam Al-Lihyani. Selanjutnya, memahami pengertian Al-Quran. Nah, ini kita memahami pengertian Al-Quran dari secara terminologi, atau menurut Al-Quran ini pendapat menurut istilah. Kita akan lihat pendapatnya apa saja. Nama-nama Al-Quran. Nah, untuk nama-nama Al-Quran sendiri, nama-nama Al-Quran itu yang pertama, Al-Quran punya nama Al-Quran. Dasarnya yaitu Al-Quran diambil dari kata yang tadi, qara'a yaqra'u Qur'an, atau artinya bacaan atau yang dibaca. Lalu Al-Quran punya nama Al-Kitab, artinya yang ditulis. Yang ketiga, Al-Quran mempunyai nama Al-Furqan, yang artinya pembeda. Al-Quran adalah kitab suci yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Di dalam nah, kemudian yang keempat adalah Az-Zikr. Az-Zikr ini artinya pemberi peringatan. Ada di dalam Al-Quran, ayat Al-Qurannya di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Yang terakhir, Al-Quran itu banyak ya namanya Al-Quran, pintar, tetapi ini ada beberapa yang kita akan bahas di sini. Selanjutnya yang keempat adalah At-Tanzil, artinya
yang diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran ada dalam surah As-Surah ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nah, ada beberapa pola hidup atau ada beberapa ciri seseorang yang meyakini dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Yang pertama, meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu rukun iman adalah kita percaya kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang sepenuhnya berasal dari Allah, dan sedikit pun tak ada campur tangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengancam Rasulullah SAW jika Rasulullah SAW itu mengada-adakan Al-Quran. Gitu ya, jika Rasulullah itu mengada-adakan tentang Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran. Kalau kita lihat di zaman yang sudah sangat modern seperti sekarang ini, terkadang kita sebagai umat Islam masih banyak menyaksikan bahwa Al-Quran ini masih hanya sebatas fisiknya, fungsinya ya, masih sebatas fisiknya, belum sebatas fungsinya. Artinya lebih banyak kita menyaksikan bahwa Al-Quran ini masih sebatas orang lihat Al-Quran fisiknya, belum sebatas fungsinya. Yang padahal Al-Quran ini dihadirkan di tengah-tengah umat Islam satu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Tetapi terkadang ketika kita melihat banyak beberapa yang ketika mereka mempunyai masalah justru bukan kembalinya kepada Al-Quran, padahal seharusnya berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran, tapi banyak yang akhirnya larinya ke dukun lah ataupun ke praktisi-praktisi spiritual seperti itu ya. Padahal sebenarnya semua yang dibutuhkan manusia itu ada di dalam Al-Quran. Kalau seandainya mau dikaji fungsinya Al-Quran tersebut karena fungsinya Al-Quran itu adalah sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, khususnya sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam. Kita bisa lihat di situ di slide-nya, padahal tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk membimbing manusia agar tidak tersesat dalam menempuh perjalanan hidupnya. Saya kira itu yang bisa kita tampilkan dan bisa kita sampaikan dan bisa kita ambil hikmahnya sama-sama, bahwa kita akhirnya mengetahui Al-Quran itu mempunyai pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Dan Al-Quran juga mempunyai nama-nama Al-Quran selain Al-Quran itu sendiri. Jadi ada beberapa namanya. Juga bagaimana ciri orang yang meyakini dan berpegang teguh terhadap Al-Quran juga sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.